Shalom Bapak Ibu semuanya. Masih bersemangat ya, yang lagi makan boleh lanjutkan makan boleh. Saya boleh minta untuk merapat ke depan. Mari maju sehingga layar bisa terlihat dengan jelas. Boleh maju yang di belakang, yang berkumpul boleh lebih ke sebelah kiri. Jadi layar televisinya bisa terlihat dengan lebih jelas gitu. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Odilia. Kita masuk di batch keempat untuk kelas digital kita di bulan Agustus. Edisi bulan Agustus kita ketemu lagi di batch keempat. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, seperti di konten-konten biasanya, sebelum Bapak Ibu kita lanjut untuk sesi kita di siang hari ini, boleh masuk ke akun YouTube kita siang hari ini, dan juga yang menonton melalui layar handphone di YouTube boleh like, comment, and subscribe akun YouTube kami Gereja Spasi Hermon huruf kapital semuanya. Kalau yang mendengar boleh silakan. Yang mau bergabung silakan duduk ke sini, bisa mendengar dengan lebih baik. Yang mau melanjutkan makan silakan sambil mengintip ke layar televisi ya. Saya ulangi lagi, kalau Bapak Ibu yang menonton di layar handphone, layar YouTube-nya boleh support channel kami Gereja Spasi Hermon huruf kapital semua. Thank you. Nanti di sana ada khotbah dari pendeta yang melayani di Hermon, ada juga beberapa kegiatan lainnya yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk update kegiatan yang berlangsung di Mount Hermon Church. Saya ulangi sedikit review minggu-minggu yang lalu kita sudah untuk khusus bulan Agustus kita bagaimana membuat konten, bagaimana kita menjadi kreator sebuah konten yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang menonton kita, bisa menjadi berkat buat orang lain, dan yang mendengar atau melihat konten kita juga terberkati. Saya sedikit review lagi bagaimana itu sebuah konten, mengingatkan kita kembali bahwa ide kontennya juga penting. Buat channel YouTube, akun IG, akun sosmed, TikTok, FB, dan karena di Jumat juga kita juga ada tentang TikTok. Proses pemotretan dan perekaman sudah itu berapa 2 minggu lalu. Minggu lalu kita sudah masuk di proses editing ya. Beberapa aplikasi sudah saya sampaikan. Beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengedit video atau foto yang kita bagikan menjadi sebuah konten di sosial media. Hari ini kita khusus untuk mengupload atau unggah. Upload kita posting ke sosmed kita. Ya, jadi sebelum kita ke upload, sebelum bagaimana kita mengupload sebuah konten, saya bagikan dulu tips bikin konten sebagai kita semua adalah pemula-pemula ya, bukan yang sudah pro, yang level-level dewa, kita masih pemula semuanya termasuk saya. Ya, jadi saya mau bagikan tips juga beberapa yang bisa kita pahami, bisa kita nanti lakukan ketika kita mengupload sebuah konten. Pertama, ketika kita membuat video, proses perekaman atau kita merecord sebuah video, mata kita tuh lihatnya ke layar, bukan ke layar tapi ke kamera ya, ke kamera, bukan ke layar. Saya bisa ambil contoh seperti ini ya, contoh ini saya langsung megang, saya keluar dulu, saya langsung ke kamera ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya ketika saya melihat. Bisa terlihat ya. Nah, ya. Ketika saya lihatnya ke layar seperti ini. Ya. Kalau saya lihat ke kamera, mata saya akan seperti bertatapan dengan orang yang menonton gitu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk ketika merekam, proses perekaman, lihatnya ke kamera yang di atas itu ya. Yang di atas ini itu kamera. Ya, jangan lihat ke layar, jangan lihat muka sendiri tapi lihatnya ke kamera yang bulat. Kalau kita pakai kamera depan, kalau kita pakai kamera belakang lihat yang ada yang ini. Gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sendiri
merekam sendiri pastinya kita pakai layar depan ya. Lihatnya yang ke bulat kecil itu ke kamera, jangan lihat ke layar. Nanti mata kita kayak menunduk, tidak bertatapan dengan audiens kita. Padahal kan kita mau orang lebih melihat kita. Jadi kita menghargai, mengapresiat bahwa mereka menonton kita, bukan menonton layar kita, tapi dia mau ada eye contact dengan kita, bahwa kita betul-betul melihat dia gitu. Ya. Kemudian naskah itu penting atau skrip. Mau kita bagikan naskah itu, mau kita omong apa itu juga penting sekali kita siapkan naskah, sebaiknya kita tulis. Kalau Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi yang namanya teleprompter, itu di handphone juga ada. Bisa kita gunakan teleprompter kayak pembaca berita yang di televisi. Jadi kita jangan bilang bahwa mereka menghafal naskah, tidak. Mereka siapkan prompter yang di depan. Jadi ada tulisan. Ya, saya lanjutkan. Jadi siapkan naskah. Naskah itu bisa kita tempelkan di depan. Misalkan besok kita tempelkan di depan, di belakang layar handphone kita sehingga kita bisa membaca dengan baik. Tapi Bapak Ibu jika bisa menggunakan prompter, gunakan prompter atau teleprompter yang ada di handphone kita. Itu artinya kita buka 2 jendela ya di handphone kita itu. Di sini ada proses perekaman, di bawahnya prompter atau balik. Prompternya di atas, layarnya di bawah, sehingga tulisan muncul di sini, dia akan jalan gitu tulisannya kalau sedikit ya. Tapi kita bisa atur waktu untuk penampilannya mau cepat, medium atau low gitu. Tapi sebisanya medium saja karena bacanya juga belum tentu secepat pembaca naskah di televisi, itu bacanya cepat sekali ya. Itu berarti mata mereka, kecepatan dan fokus itu penting sekali. Jadi dia bacanya juga baik. Apalagi kita menyampaikan renungan dari Alkitab atau quotes dari Alkitab, sebaiknya kita siapkan naskah sehingga kita tidak salah mengucapkan kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu penting sekali naskah. Kalau misalnya kita tidak punya teleprompter, kita nggak bisa pakai kertas atau pakai 2 handphone, satunya buat tulisan menggunakan pakai notes. Setiap HP ada notes, gunakan naskah itu dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita konsisten mengupload. Jangan hari ini kita upload, 2 minggu lagi baru upload, nanti platform digital yang mau kita gunakan untuk target pasar kita dia bilang ini kayaknya nggak serius orangnya, kok hari ini pagi sore ya kayak restoran. Iya. Jadi kalau bisa konsisten setiap hari 1, minimal 1, kalau bisa lebih dari 1, puji Tuhan, kita berarti kreatif, mempunyai ide-ide kreatif yang banyak sehingga kita bisa upload bisa 1 atau 2 konten setiap harinya. Tapi minimal 1. Itu berlaku untuk semua platform digital. YouTube, TikTok, FB, Instagram, Reels, itu kalau bisa 1 hari 1 konten. Tidak perlu konten yang bagus, tidak perlu konten yang durasi, yang long durasi. Singkat saja, itu juga bisa menambah kualitas untuk konten kita. Saya ulangi, untuk durasi konten kita, kalau YouTube kalau kita mau pakai durasi yang lama dengan posisi landscape itu bisa lama. Kalau shorts itu 60 detik atau 1 menit. 1 menit itu paling maksimal untuk shorts YouTube. Kalau Reels IG sekarang sudah bisa 2 menit sampai 3 menit. Facebook Pro sekarang juga sudah keluar fitur baru dari FB yang bisa bisa dimonetisasi, bisa menghasilkan uang, itu juga bisa lebih dari 1 menit. Ya, nanti bulan depan kita belajar tentang FB Pro ya. Jadi Bapak Ibu pasti hampir semuanya menggunakan Facebook. Sedangkan Facebook sudah mengeluarkan satu fitur baru namanya FB Pro, jadi kita bisa menghasilkan uang dari konten yang kita posting di Facebook. Ya, kalau Instagram juga sudah, sekarang Facebook juga sudah merambah ke monetisasi untuk konten. Ya, jadi kita bisa monetisasi konten kita. Tapi ada ketentuan tentunya. Nanti bulan depan awal September kita belajar. Nah, kemudian
kita lanjutkan lagi ketika sudah konsisten, sudah siapkan naskah dengan baik, sudah melihat proses perekamannya juga baik. Ada lagi yang harus kita perhatikan, ada beberapa pilar. Beberapa pilar ketika kita membuat konten itu berlaku untuk semua platform. Bukan cuma YouTube, tapi juga Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Ada lagi Threads, tapi Threads belum monetisasi, dia baru kita share atau kita bagikan konten kita secara personal, ya, belum di monet, belum di komersial juga, itu produk baru, ya. Untuk beberapa pilar yang harus kita perhatikan diantaranya ketika kita mau pilih konten kita itu untuk apa? Edukasi, entertain, inspiring atau menjual gitu. Itu yang perlu kita perhatikan, ada 4 pilar, kita mau edukasi, kita mau entertain, menghibur saja, kita mau menginspirasi orang melalui motivasi atau kita mau menjual. Kalau kita mau menjual, jangan mengharapkan orang supaya komen. Tapi kita cantumkan link yang dimana langsung kepada produk mana yang mau kita jual. Kalau kita misalnya mau menjual produk, jangan berharap, komen dong. Tapi langsung kita arahkan orang, tap link ini ya, langsung ke link ini ya, langsung lihat produk. Sehingga kalau mengharapkan dia komen nanti produk target yang mau kita tuju terlewatkan. Jadi jangan berharap untuk komen. Tapi kalau misalnya konten kita tujuannya untuk mengedukasi atau menginspirasi, boleh kita minta dia komen sebanyak-banyaknya gitu. Karena itu ketika dia komen nanti akan up terus, akan naik terus. Sebisa mungkin kita bisa melihat mana konten yang mau kita, pilar mana yang mau kita pakai untuk konten kita ya. Diingat ya bahwa ketika konten itu untuk menginspirasi atau mengedukasi, silakan kita ajak dia untuk like, komen, dan share. Atau boleh komen sebanyak-banyaknya atau tolong di likes gitu. Ketika kita juga satu pilar lagi untuk yang sifatnya tadi mengedukasi, inspirasi, motivasi dan juga menghibur. Kalau kita lihat sekarang juga banyak konten-konten lucu ya yang menghibur yang lucu-lucu banget. Sampai ketawanya gak enak didengar gitu. Itu banyak konten menghibur. Konten menghibur juga bisa membuat kita FYP, for your page, bisa juga menjadi viral. Yang penting kita kualitas kontennya itu juga diperhatikan. Tadi yang tipsnya itu ya, yang lihat ke layar, lihat ke kamera bukan lihat ke layar. Sehingga ada eye contact antara kita dan penonton. Sehingga dia merasa senang. Kalau kita lihatnya kemana-mana, ini orang gimana kok kayak gak serius ya gitu bikin konten. Saya harap Bapak Ibu semua juga bisa menjadi konten kreator, bukan berarti konten kreator yang profesional, yang sudah kayak orang-orang yang YouTuber terkenal. Kita mulai dari bawah dulu, step by step, paling enggak kita tetap produktif, menghasilkan, memberkati orang lain dan juga kita menjadi saluran berkat dan orang yang menonton juga terberkati melalui konten kita. Nah Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi yang minggu lalu sudah aplikasi, sudah tidak usah download semua ini, salah satu saja sudah ya. Sudah, saya harap sih sudah, karena itu sangat membantu untuk membuat konten kita jadi bagus gitu ya. Bisa pilih salah satu dari aplikasi yang ada ini. Nah hari ini dan besok saya harap kita sudah mulai praktek membuat konten. Bisa di dalam Mon Hermon ketika Bapak Ibu ingin membaca satu ayat kemudian sharing tentang ayat ini, atau cuman menyampaikan quotes atau renungan atau sebuah motivasi atau produk yang mau dijual, boleh kita melakukan hari ini dan besok ya. Kita praktek langsung bagaimana sih kalau kita membuat konten itu, bagaimana sih kalau kita menghadap kamera, apa kita masih ada filler. Filler itu kalau kita ngomongnya gini, Bapak Ibu, itu namanya filler. Filler bukan iler ya. Filler, jadi suka masih gagap. Jadi public speaking ketika kita berbicara juga harus dilatih. Gak bisa sekali jadi langsung bisa. Saya aja kalau bikin konten take-nya berulang-ulang. Bukan jangankan konten pribadi ya, konten pengumuman yang bisa Bapak Ibu lihat juga saya take-nya, saya rekamnya berkali-kali. Kadang-kadang ngomongnya masih
lidahnya masih kadang-kadang juga suka salah sebut, kata-katanya salah, kadang ada filler, kadang ada berisik. Jadi take-nya berkali-kali, bisa 2-3 kali. Tapi ketika kita sudah lancar, sekali take oke langsung jadi. Ya, jadi kita juga belajar untuk bagaimana berbicara, kita fokus, kita melihat naskah, kalau kita hafal lebih bagus sehingga tidak perlu mata kita harus melebarin pupil matanya untuk membaca dengan jelas. Tapi sebisa mungkin kita sudah lebih on fire ketika depan kamera. Ya, kita belajar. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya, Pak? Atau sudah membuat konten di rumah sehingga di sini tinggal kita bagaimana kita mengupload atau kita mengunggah gitu. Tergantung platform yang mau dituju. Ya, tergantung platformnya apa. Platform digital mana yang Pak Ferry mau tuju gitu. Kalau konten tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau konten shorts YouTube yang durasinya cuma 60 detik, dia harus bentuknya portrait. TikTok potret, Reels IG potret, untuk begini ya. YouTube Shorts yang 1 menit juga potret. Saya ulang, YouTube Shorts itu Reels IG, Reels FB Pro dan juga TikTok bentuknya dia potret ya yang memanjang. Kalau YouTube yang durasinya long durasinya lebih lama, kita bisa pakai landscape. Kalau landscape gini, layarnya kameranya ada di samping ya, kiri ya, samping kiri. Jadi lihatnya ke layar gitu. Kalau potret otomatis lurus dengan mata kita kameranya. Kalau potret gini kameranya lurus. Tapi kalau kita pakai landscape, kameranya pasti ada di ujung kiri. Jadi lihatnya ke layar gitu. Lihatnya pasti ya sedikit miring, jangan lihat ke layar. Muka kita sendiri, kita lihatnya ke kamera ya. Gitu. Ada lagi Pak? Kalau Reels IG memang harus lebih bagus, dia bentuknya potret karena tampilannya akan lebih bagus dilihat orang. Reels IG juga bisa bisa dimonetisasi kalau kita sudah punya minimal 1000 follower. Jadi kita banyak-banyakin promo, yuk follow yuk IG gitu, subscribe YouTube kami dan atau TikTok tidak harus 1000, tapi kalau kita mau itu menjadikan komersil, akun kita naikkan, kita upgrade ke komersil untuk berjualan, atau kita ingin mendapatkan lebih banyak fitur dari fasilitas dari TikTok memang harus 1000. Ketika kita mau live jualan ya. Kalau akunnya personal, tapi kalau akunnya bisnis itu memang harus 1000 follower baru bisa. Tanpa follower baru 0 juga bisa live, tapi dengan resiko tidak ada yang menonton gitu. Kan sayang ya. Jadi sebaiknya kita mau itu bisa 1000, enggak 1000 juga enggak apa-apa, tapi paling enggak kita sering melihat riset punya orang. Ada satu jargon di beberapa konten kreator itu pakai istilahnya ATM ya. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita amati punya orang, itu namanya kita riset. Kita amati, oh ternyata konten dia ini bagus, konten dia bagus. Saya ternyata juga bisa, saya juga memiliki skill seperti dia. Itu kita amati, kita tiru, oh ternyata teknik dia menampilkan kontennya itu bagus ya, cara dia membuat caption itu bagus. Kita bisa tiru tapi dengan cara kita. Kita bikin konten sendiri, jangan kita ambil punya dia, tapi jadikan konten dia itu otomatis langsung di-ban langsung di-blok sama platform. Kadang-kadang langsung diblokir atau kalau yang sudah dimonetisasi tidak bisa dimonet gitu ya. Kalau untuk YouTube itu sekarang regulasinya juga sedikit lebih keras untuk beberapa yang mau dimonet. Kalau Bapak Ibu lihat di kontennya Mon Hermon juga ada tulisan copyright. Tapi karena kita tidak monetisasi jadi itu masih aman. Kalau akun kita, channel kita sudah kita monetisasi, kita mau menghasilkan uang, itu regulasinya harus banyak.
Dan kita harus mendownload yang namanya YouTube Studio. Kalau kita mau akun channel YouTube kita mau mendapat uang dari sana, kita harus pakai YouTube Studio untuk mensupport akun kita, channel kita. Itu nggak bisa kita cuman satu aja, kita pakai YouTube Studio sebagai pihak ketiga untuk mensupport konten kita di YouTube. Ya, kalau YouTuber mau jadi YouTuber boleh banget. Sekarang banyak ya YouTuber dari konten yang biasa tapi ternyata dia bisa monetisasi, bisa menghasilkan sampai 10 juta per bulan. Ya, Bapak Ibu juga bisa lakukan kalau kita melakukan dengan serius dan dengan semangat. Jadi kalau saya ingat khotbah, endurance-nya, ketahanannya itu yang harus kita ya miliki, ya pertahankan. Jangan cuma di awal saja semangat, besok-besoknya kendor ya. Jadi nggak salah khotbah hari ini, endurance itu penting. Ketahanan, semangatnya itu yang harus kita pertahankan ketika kita berniat menjadi seorang konten kreator. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak mari kita bikin konten YouTube dan kita upload ke akun masing-masing. Ada yang sudah siap? Entah mau berbicara di sini, silakan. Seakan-akan sedang berkhotbah tapi menyampaikan renungan mungkin. Atau mau dibawa gambar Tuhan Yesus itu juga boleh. Jadi background juga boleh. Nanti kalau misalnya nggak ada tripod, bisa boleh minta bantuan salah satu teman yang sini, boleh jadikan tripod berdiri, boleh pegang kamera untuk merekam. Ada yang mau mencoba silakan di belakang, di sini juga boleh. View-nya bagus, ini adalah gambar Hermon, boleh dijadikan background, gambar Yesus juga boleh. Atau mau di bawah visinya Mon Hermon juga boleh, tapi nanti tag Hermon ya, jangan lupa. Pak Ferry mau mencoba? Oh boleh. Kita boleh tepuk tangan buat Pak Ferry akan membuat konten. Boleh dibantu, mungkin Pak Yunan atau Pak Thomas boleh megang kamera. Pak Ferry akan merekam. Ya. Mau di sini apa di mana, Pak? Oh di situ boleh. Di belakang pakai mic wireless. Enggak, itu untuk konten pribadi. Di HP-nya sendiri, tidak di sini. Oh, kalau mau di sini berarti Bapak harus ke sini. Pakai nanti dibantu untuk pegang. Oh ya, boleh. Jadi nanti kita praktek langsung, Pak Ferry akan mempraktekkan bagaimana berbicara depan kamera. Jadi paling enggak ilmunya sudah terserap untuk beberapa minggu, dari beberapa minggu yang lalu paling enggak bagaimana saya mempraktek langsung untuk buat konten Pak Ferry. Boleh saya tahu yang mau ide kontennya atau konten bergenre atau untuk apa Pak Ferry? Tentang apa? Ya? Mau ngomong tentang apa di video yang mau direkam? Testimoni tentang Mon Hermon mungkin, review. Boleh silakan. Atau mau mengajak semacam promo ya, mau mengajak teman-temannya untuk datang beribadah, boleh banget, silakan Pak Ferry. Boleh tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Ya. Pakai mic yang berwarna hitam, boleh. Ya. Oh iya boleh. 1 menit, jadi nanti bilangnya teman-teman. Lain dulu Pak. Ya. Awas Pak, mundur-mundur jatuh. Oh iya, silakan. Boleh tepuk tangannya, kita minta tepuk tangan untuk Pak Ferry, mari kita kasih semangat. Silakan kalau sudah siap, kameranya kasih aba-aba. Pak Ferry sudah siap? Ya, teman-teman boleh ke Mon Hermon Batu Plaza dengan Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Boleh banyak mengalami mujizat kesembuhan, silakan datang. Silakan dimulai. 3, 2, 1. Selamat pagi saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan diri, nama saya Ferry Sairang. Pada saat ini saya berada di gereja Mon Hermon, tepatnya di lokasi Ratu Plaza di lantai 1. Seperti kita ketahui bahwa gereja Mon Hermon ini mempunyai visi adalah menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan
untuk tercatat di sorga. Jadi nama kita tercatat di sorga. Itu berada di dalam firman Tuhan di Lukas 1 ayat 17. Nah, Mount Hermon ini juga digembalai oleh gembala sidang Bapak Insinyur Hari Saragi. Nah, mempunyai kebaktian itu di setiap hari Minggu itu sekitar ada 4 kali kebaktian, 3 kali kebaktian, ada 3 kali kebaktian. Lalu di hari biasa itu juga mempunyai kebaktian untuk para pekerja dan karyawan dan profesional setiap hari yang diadakan seminggu sekali pada hari Kamis jam 12 sampai jam 1 siang. Dan kalau hari Jumat itu saudara juga bisa hadir di dalam kebaktian kami di hari Jumat itu jam 6 sore sampai jam 8 malam. Mungkin saudara, jika Anda saudara yang mungkin pekerja ataupun karyawan yang bekerja di kantor, saya mengundang saudara sekalian untuk bisa hadir di kebaktian hari Kamis dan Jumat tersebut. Terutama untuk yang di daerah Sudirman Tamrin, saya mengundang saudara sekalian untuk bisa bersekutu, untuk bisa menambah kebenaran firman Tuhan di gereja Mount Hermon Church ini. Jadi saudara bisa diberkati melalui penyampaian firman Tuhan dari hamba-hamba sekalian dari gereja Mount Hermon Church. Mungkin terima kasih. Saya tunggu kehadiran saudara sekalian di gereja Mount Hermon Church Datu Plaza lantai 1. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Tepuk tangan dulu. Wah, ini terima kasih Pak Ferry. Kameramennya yang deg-degan. Oke. Ya, nanti Pak Ferry boleh mau mengedit, silakan nanti boleh upload mau uploadnya ke IG-nya Pak Ferry boleh. Tolong tag-nya ke Mount Hermon ya. Jadi nanti saya bisa posting ke IG story di Mount Hermon ya. Silakan posting. Terima kasih untuk Pak Ferry. Ada lagi kah yang mau mencoba? Ini kayaknya harus dikasih semangat. Tadi Pak Ferry sudah. Gimana kalau besok saya kasih hadiah untuk 2 orang? Tadi Pak Ferry sudah ya. 1 orang lagi kesempatan hadiahnya besok saya kasih. Ada lagi yang mau mencoba? Silakan nanti posting ke IG-nya atau ke YouTube-nya, ke TikTok-nya, ke Facebook juga silakan. Mana yang mau platform mana yang mau dituju silakan. 1 lagi nih, hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Yuk silakan Pak Tio, Pak Sutikno atau Pak Tio? Pak Tikno, ya. Ya. Ayo, mari silakan Pak. Kameramen silakan. Siap. Mari kita praktekkan langsung membuat, tuh Pak Ferry sudah, endurance-nya sudah terbukti sesuai khotbah hari ini. Ya. Mari Pak Tikno silakan dipersilakan megang. Ya. Atau mungkin adik Lois mau coba? Atau Mama Lovania mari. Luis aja. Tadi kita pakai generasi. Tadi kalau Pak Ferry sudah ya. Gen milenial, sekarang kita pakai gen Z. Tepuk tangan buat adik Luis. Ada 2. Tadi sudah Pak Ferry, sekarang Luis. Kameramennya silakan. Kameramen. Konsepnya itu sekarang lagi trendy banget di Instagram. Ya, boleh. Oh, pakai mic ya? Tunggu, ini kan ceritanya masih ini dulu, briefing dulu. Tapi kameramen siap ya. Soalnya aku bikin kontennya itu cuma 1 detik. Oh yang ini. Soalnya itu lagi Boleh, tapi nanti captionnya nanti yang di. tulisan di atas. Oke, good. Oke. Perekamannya kenapa 1 detik? Karena emang itu lagi tren banget di di algoritmanya Instagram lagi. Ya udah lagi rame. Tapi genre niche-nya kita masih niche-nya bukan yang generasi. Tadi kalau Luisnya bilang yang konten 1 detik memang di Reels IG lagi rame. Kalau sudah monetisasi bisa dapat gift banyak dari situ. Cuman target niche kita masih yang
milenial ke bawah, baby boomers, eh, milenial dan juga Gen X. Ya, kalau Luis mungkin masuk ke Gen Alpha, Gen Z ya. Kalau Alpha sudah skibidi gitu ya, mewing. Ya, ya, ya. Boleh Luis silakan. Jadi aku tuh konsepnya tuh kalau boleh tuh, Kameramen? Belum. kalau boleh tuh kayak gini ya. Gini loh, konsepnya tuh jadi ada yang kayak salamin gitu. Jadi kayak buat ngajak sekalian juga buat orang kayak datang ke Mon Hermon gitu. Terus kayak kenapa 1 detik? Karena kayak cuma konten salaman doang gitu loh, terus masuk gitu ke sini. Butuh objek, butuh subjek. Boleh Bu Adi. Oke, jadi kita Salaman. Iya, Oke. kayak shalom gitu. Ya boleh. Jadi Oh ini take 1 ya, cuma kita masih satu trial, gitu aja. trial. paling Ceritanya kita 1-2 trial. detik doang Iya. ininya. Gini kayak dah gitu Ya, doang. salam. Ya, Terus oke. kayak ibarat kata tuh direkamnya tuh di sini posisinya Oh depan pintu. Heeh. Boleh, kita langsung praktekkan kamera belok ke sana. Apa sih yang nggak bisa ya? Kamera ini, boleh bantu kamera ini dibelokin 1 yang biru mungkin ya? Apa yang ini? Oh ini, yang ini. Dari depan ya? Buka dari situ ya, buka. Dari layarnya nongol. Atau oh iya sebenarnya yang ini. Ini kan? Ya. Walaupun cuma video singkat tapi kelihatan jelas. Nah, ya. Bisa kelihatan. Ini ada tripod yang lebih tinggi. Angkel, kalau pegang biar lebih tinggi. Ini biar kelihatan. Biar kelihatan. Kelihatan nggak? Dari kamera. Masuk gitu loh. Angkel kalau pindah ke situ kameranya terhalang dari sana. Karena bapaknya banyak lauknya. Kelihatan nggak di kamera? Ya oke. Siap. Kalau kameraman oke bilang ya. 3, 2, 1. Salah. Oh ini video kan? Iya video. Ini malah 2 foto ya? Nah, siap. 3, 2, 1. Ulang. Ini ya jadi Bapak Ibu, tag-nya nggak bisa sekali, kadang-kadang ada aja gitu. Ini yang benar bukan itunya. Ini harus kelihatan. Nah, Kalau ready bilang ya. Pakai flash. 3, 2, 1. Ya. Oke. Ya Bapak Ibu jadi itu contoh ya. Contoh yang lagi trending. Sesuatu yang lagi trending seperti itu di IG. Kalau mau contohin silakan. Ini contoh aja, kalau ini lebih ke gaya anak muda yang lagi rame, yang trending di anak muda seperti ini. Tapi kita juga bisa pakai dengan gaya orang tua. Salam, mari silakan datang ke Mon Hermon boleh. Sesuai dengan passion kita aja. Karena Luis adalah Gen Z, jadi kita sesuai dengan stylenya Luis ya. Kalau Bapak Ibu juga ada yang mau membuat lagi, silakan boleh tag ke Mon Hermon. Kalau YouTube Gereja Spasi Hermon, Instagram Gereja Hermon huruf kapital huruf kecil semua, TikTok gereja.hermon, Facebook Gereja Spasi Hermon ya. Silakan kalau membuat konten. Tadi sudah 2 orang ya pemenangnya, Pak Ferry dan Luis, besok hadiahnya ya.
Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk membuat konten on the spot hari ini. Dan Bapak Ibu yang menonton silakan follow akun kami. Kalau YouTube Gereja Spasi Hermon, huruf kapital. Instagram @gereja_hermon, huruf kecil semua. TikTok @gereja.hermon, huruf kecil. Facebook Gereja Spasi Hermon, silakan follow. Threads juga ada Gereja Hermon, huruf kecil semua. Untuk hari ini, kelas hari ini kami sudahi. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita ketemu lagi besok tentang TikTok. Lebih spesifikasi karena untuk berjualan. Saya harap Bapak Ibu sudah membuat konten di rumah. Besok kita posting. Oh, hari ini ada yang terlupa bagaimana kita mengupload ya. Kita belajar upload. Sekarang kita masuk ke YouTube. Mohon maaf terlupa satu poin bagaimana kita mengupload. Bapak Ibu boleh lihat ke akun YouTube-nya. Ini saya sudah buka akun YouTube di depan. Tanda tambah. Ya, tanda tambah di situ. Nanti kita pilih konten mana yang mau kita posting ya. Ada di sebelah kiri. Itu yang di bawah layar kecil di bawah itu ya, Nanti pilih pilih captionnya boleh, nanti kasih deskripsi ya. Mohon maaf tadi terlupa untuk bagaimana mengupload karena saking excited dengan konten dua peserta yang excited saya sampai melupakan terskip bagian ini. Ya, kalau kita lihat di pojok kanan atas ada 15S, itu kita pilih ke 60S, ya 60 detik. Jadi kalau misalnya konten kita nggak nyampe 60 detik masih aman. Ataupun kalau misalnya cuman 15 detik itu durasi penayangannya aman buat kita. Mending kita pilih yang maksimal atas jadi konten kita lebih aman untuk durasinya. Kalau sudah pilih 60 detik, sudah pilih video yang mau diunggah, itu boleh langsung kita posting ya. Bapak Ibu nanti lihat di situ. Di sini belum ada kontennya, mohon maaf. Ya, punya Bapak Ibu nanti dia ada keterangannya di situ. Ada keterangan, ada pilihan publik, private atau with link ya. Nanti Bapak Ibu pilihnya private dulu, tidak publik dulu karena dia akan ngecek dulu konten kita aman nggak kalau diposting di Facebook. Terus kemudian pilih tidak untuk dilihat oleh anak-anak. Biasanya di situ nanti ada pilihannya. Coba saya cari di sini ya yang sekiranya bisa dijadikan konten. Saya misalnya pilih ini. Ini misalnya ya, contoh aja. Dia lagi processing. Saya sudah pilih 60S. 60 second maksudnya itu 60 detik 1 menit. Nanti ada pilihan di sana. Kalau kita mau pakai filter silakan. Kalau sound kita mau pakai sound juga boleh. Tapi kalau sudah ada sound tidak usah pakai sound lagi. Kita checklist. Situ nanti ada itu next. Nah itu detailsnya yang penting. Kita lihat situ ada visibility public. Locationnya select audience. Audience mana yang mau kita tuju. Bukan untuk anak-anak kita pilih yang bawah ya. Karena konten kita bukan untuk anak-anak. Jadi kita pilih yang bawah. Yang now it's not made for kids. Tidak untuk anak-anak. Jadi nanti algoritma akan share untuk penonton dewasa ya. Terus kalau sudah kita pilih select audience-nya udah. Kita balik lagi. Kita lihat ke yang ini visibility tadi. Kita pilih private dulu. Kita pilih dulu ke private. Ya. Sudah? Ya, kalau sudah kita balik lagi nanti lokasi mana yang kita mau tuju. Misalnya kita di Jakarta, tulis aja Jakarta gitu. Kalau sudah semuanya, kalau kita mau tutup komen kita off. Kalau kita mau buka orang boleh komentar, on komentarnya. Ya. Kalau sudah silakan di-upload videonya ya. Kalau ini untuk YouTube. Kalau untuk Instagram saya balik ke
ke Instagram, contoh ini saya buka Instagram ya, ke IG kita. Ke IG kita buka, kalau kita mau upload kita juga tanda tambah sama seperti YouTube. Tanda tambah, terus kita pilih yang paling bawah ada post, story, reel atau live ya. Kita pilihnya reels ya. Nanti pilih salah satu video. Pilih salah satu video yang mana yang kita mau pakai untuk jadikan reels kita. Ya, itu saya udah pilih ya. Misalnya ini yang mau saya jadikan reels. Nanti tambah caption, hurufnya di sini boleh ditulis games atau tulis atau apapun, terserah Bapak Ibu. Kalau sudah selesai dan next. Kalau sudah captionnya jangan lupa keterangan gambarnya apa, sehingga ketika orang mencari keywordnya atau kata kuncinya bisa langsung mengarahkan ke konten kita. Tag people, kalau misalnya kalau tag itu artinya tanda. Kalau kita mau nandain orang, silakan locationnya di mana, Ratu Plaza, audiensnya. Kalau di Instagram, IG itu bisa lebih untuk everyone, boleh lihat karena konten kita aman untuk semua umur ya. Kalau IG dia karena collab, karena dia meta group, jadi bisa sharing di Facebook dan juga Threads. Iya. Kalau IG sudah ya, kalau Pak Ferry tadi postingnya sebaiknya di Instagram. Yang tadi Pak Ferry rekam sini boleh di Instagram. Nanti tag saya, tag Hermon, nanti saya re-upload ke IG story. Ya, kemudian nanti bisa di highlights nanti. Kalau sudah paham ya, nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan boleh nonton lagi di YouTube. Kalau TikTok, kita belajar TikToknya besok. Facebook, ini Facebook Hermon. Facebook Hermon belum masuk ke akun yang pro. Kalau nanti besok, nanti minggu depan nanti saya pakai akun Facebook saya yang saya jadikan bisnis. Sehingga kita bisa jadikan FB Pro, jadi bisa menghasilkan gift dan juga menghasilkan penghasilan dari FB. Ya, Bapak Ibu sudah sampai sini sudah bisa dimengerti ya ketika kita mengupload, mengunggah konten. Sudah Pak Ferry? Sudah ya? Oke, kalau sudah, ini benar-benar saya tutup. Benar-benar saya tutup sesi untuk hari Kamis ya. Kalau tadi ada yang terlewatkan saking excitednya. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya dan juga yang sudah berpartisipasi membuat konten on the spot hari ini. Terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and share, subscribe akun YouTube kami, channel YouTube kami Gereja Spasi Hermon, huruf kapital semua. Anda terberkati, kami juga bisa terberkati. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok.